warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dia siapa Salsabila. Saya dari kelas 11 B3. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal TKA pada pelajaran bahasa Indonesia dari jenjang SMA. Nah, soal yang pertama, kalimat manakah yang termasuk kalimat tunggal? Di sini saya akan menjelaskan dulu nih apa itu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu subjek, satu predikat. Jadi, pada soal nomor pertama ini, di sini ada yang A, Andi belajar di kamar. Di sini subjeknya adalah Andi dan predikatnya adalah belajar. Jadi, Andi belajar di kamar merupakan termasuk ke dalam kalimat tunggal. Sedangkan yang pilihan bagian B-nya, Andi belajar di kamar dan Rina membaca buku. Di sini ada Andi belajar. Soal predikat subjek. Tapi ada juga dan Rina membaca buku. Di situ ada Rina subjek kedua dan membaca juga predikat kedua. Di sini ada 2 klausa, jadi ini bukan kalimat tunggal. Dan yang C itu Andi belajar di kamar lalu tidur. Dan di sini ada Andi sebagai subjek dan belajar itu lalu tidur. Itu ada 2 predikat ya jadinya. Habis itu yang pilihan gede adalah Andi belajar di kamar sedangkan Rina menonton. Lagi-lagi ada 2 subjek dan 2 predikat. Subjek pertama Andi, subjek kedua Rina, dan predikat pertama belajar, predikat kedua menonton. Jadi jawaban yang benar untuk kalimat tunggal yaitu yang opsi A, Andi belajar di kamar. Selanjutnya nomor 2. Soal ini ditanya bagaimana penulisan tanda kutip yang benar. Sebelumnya tanda kutip itu biasa digunakan pada kalimat langsung, di mana tulisan tanda kutip itu tanda baca atau koma itu berada di dalam tanda kutipnya. Jadi tanda kutip dulu baru koma dulu baru tanda kutip. Setelah tanda kutip itu baru ditulis keterangan si pengucapnya. Jadi yang kita tahu, jadi kita bedah untuk yang A itu besok kita pergi ke pantai. Setelah tanda kutip terakhir ada koma dan mengucap. Itu salah karena itu bukan penulisan tanda kutip dalam kalimat langsung. Yang B, besok kita pergi ke pantai, koma, tanda kutip. Setelah itu disusul dengan kalimat dengan si pengucapnya. Ini penulisan tanda kutip pada kalimat langsung yang benar. Itu yang B. Sedangkan yang C itu besok kita pergi ke pantai. Ini titik. Salah, bukan titik. Kalau misalnya di tanda kutip, penulisan tanda kutip itu menggunakan koma, bukan titik. Nah, yang D, besok kita pergi ke pantai, titik dan ada komanya. Jadi ini salah. Jadi yang baik dan itu yang baik. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 3. Di sini ditanyai manakah yang termasuk majas metafora. Dan sebelumnya metafora itu apa sih? Jadi metafora adalah majas perbandingan yang membandingkan 2 hal secara langsung tanpa menggunakan kata pembanding kayak seperti, bagai, gitu. Singkatnya, majas metafora itu menyebut sesuatu bagai hal lain secara langsung. Padahal sebenarnya bukan itu, cuma untuk menggambarkan sifatnya aja. Contohnya, kakakku tulang punggung keluarga. Padahal kan kakak itu manusia, bukan tulang. Tapi arti sebenarnya itu kakaknya itu yang menafkahi keluarga. Nah, itu termasuk majas metafora. Nah, di soal nomor terakhir ini, di opsi A, wajahnya secantik bidadari. Nah, secantik ini merupakan kata pembanding ya, karena ada kayak secantik, kayak seperti itu sama gitu. Jadi ini bukan majas metafora.
Nah, yang kedua, yang B, ia adalah bunga desa. Nah, ini termasuk majas metafora karena ia adalah bunga desa. Bunga desa yang dimaksud ini bukan dalam artian bunga, tetapi kayak ia yang paling cantik di desa itu. Nah, kalau yang C, harinya cepat seperti kijang. Jelas ini bukan majas metafora karena ada kata seperti atau kata pembandingnya. Yang selanjutnya yang D, bajunya putih seperti kapas. Ini juga bukan majas metafora karena ada kata sepertinya. Jadinya yang kalimat yang mengandung majas metafora adalah opsi yang B. Ia adalah bunga desa. Sekian penjelasan soal TKA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.